Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natiara Aidi Dumilati Fadila dengan NIM 230101191200024 dari kelas Produksi Ternak Unggas C, kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi pada sistem pencernaan, pernafasan, dan reproduksi, serta mengidentifikasi penyakit dan sistem ekskresi. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mengetahui anatomi ternak unggas, baik bentuk, letak, dan proses fisiologinya. Yang kedua, mengetahui perbedaan anatomi dan fisiologi antara unggas darat dan unggas air. Dan yang ketiga, mampu mengenali dan mengidentifikasi beberapa penyakit pada unggas. Alat bahan yang dibutuhkan yang pertama ada sepasang ayam, lalu pisau, latex, masker, trash bag, dan yang terakhir jas lab. Organ eksterior ayam yang pertama adalah kepala. Di kepala terdapat leher, paru, jengger, cuping, dan pial. Lalu di bagian daerah depan ada sayap dan dada. Kemudian di bagian belakang terdapat punggung, perut, ekor, paha, betis, dan cakar. Serta memiliki organ pelindung yaitu kulit dan bulu. Kulit berfungsi untuk melindungi tubuh dari pengaruh temperatur, lingkungan, masuknya organisme, dan bulu sebagai isolator pelindung tubuh dari gesekan, sarana terbang, perhiasan untuk memikat lawan jenis. Ini merupakan proses penyembelihan ayam jantan dan juga ayam betina yang akan digunakan untuk praktikum PTU pada acara anatomi, dan ini merupakan proses pembedahan untuk pengambilan organ-organ sistem pernafasan, pencernaan, reproduksi yang digunakan untuk laporan PTU. Setelah dilakukannya pembedahan, didapatkan organ-organ sistem pencernaan pada ayam. Berikut saya akan menjelaskan mengenai organ-organ sistem pencernaan pada ayam. Yang pertama, yaitu pakan masuk melalui paru yang berfungsi sebagai alat bantu mengambil pakan. Kemudian dilanjutkan ke esofagus yang panjangnya sekitar 15-20 mm yang tersusun dari otot longitudinal eksternal dan otot sikular internal, serta terdapat kelenjar mukosa. Kemudian dilanjutkan ke crop atau tembolok. Nah, fungsi crop atau tembolok ini menyimpan dan melunakkan pakan. Kemudian masuk ke proventriculus sebagai penghasil enzim pepsin dan HCl dan terjadinya pencampuran pakan. Kemudian masuk ke dalam ventriculus atau ampela. Di ampela ini berfungsi sebagai pencegahan secara mekanik fisik karena adanya otot yang dilapisi keratinoid tebal dan kuat untuk memecah pakan. Fungsi gizzard ini dibantu dengan bantuan batu-batu kecil dan grit. Kemudian masuk ke usus halus di usus halus ini terjadi proses penyerapan nutrisi. Kemudian masuk ke sekum. Sekum ini ada dua. Nah, fungsi sekum ini tempat absorpsi air dan sintesis vitamin, larut air, serta fermentasi. Kemudian masuk ke usus besar. Nah, usus besar ini berfungsi untuk menyerap air dan garam, mineral, serta fermentasi. Lalu masuk ke dalam kloaka. Fungsi kloaka ini sebagai muara saluran pencernaan, urinasi, dan reproduksi. Selain organ-organ pencernaan tersebut, terdapat organ pembantu pencernaan yang terdiri dari pankreas, hati, dan kantung epithelium. Berikut merupakan organ respirasi dari hasil pembedahan. Yang pertama yaitu hidung. Hidung ini merupakan organ respirasi eksternal yang berhubungan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi hidung ini sebagai jalur keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida dari luar maupun dalam tubuh ayam.
Lalu udara masuk ke dalam laring. Di laring ini terdapat katup yang disebut dengan epiglotis yang akan membuka dan menutup saat ayam bernafas. Nah, laring ini akan membawa udara masuk menuju trakea. Trakea ini berbentuk tabung tersusun atas rangkaian cincin tulang rawan dan ditumbuhi dengan bulu getar atau cilia. Fungsi dari trakea ini sebagai jalur jalannya udara. Kemudian udara masuk ke bronkus atau cabang dari trakea yang memisahkan paru kanan dan paru kiri serta penyaringan terakhir sehingga udara yang masuk ke dalam paru-paru benar-benar bersih. Nah, di dalam bronkus ini terdapat banyak percabangan lagi yang disebut dengan bronchiolus yang langsung menuju ke alveolus. Nah, lalu terdapat paru-paru terletak dalam rongga dada kanan. Bagian kanan terdapat 3 gelambir dan bagian kiri terdapat 2 gelambir. Fungsi dari paru-paru ini sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di alveolus. Nah, berikut merupakan saluran reproduksi ayam betina. Di sini sudah terlihat organ reproduksi ayam betina. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium ini terletak di daerah ginjal dan antara rongga dada. Fungsi dari ovarium ini sebagai penghasil sel telur, hormon reproduksi, dan kuning telur. Kemudian ada oviduk. Oviduk ini merupakan saluran penghubung antara ovarium dengan uterus. Nah, di oviduk ini ada 3 saluran. Yang pertama yaitu infundibulum. Bagian teratas terbentuk dari corong dan berfimbria sepanjang 9 cm. Fungsinya yaitu sebagai penangkap sel telur yang diovulasikan. Yang kedua yaitu ada saluran magnum. Bagian sepanjang 33 cm batas dengan infundibulum yang tidak dapat terlihat dari luar. Fungsi dari magnum ini penghasil sel putih telur yang terjadi 2-3 jam. Kemudian saluran yang ketiga yaitu isthmus. Batas magnum dan isthmus terlihat jelas 10 cm. Fungsi isthmus ini membentuk membran kulit telur yang terjadi 1 jam dan terjadinya clumping fluid, penambahan air untuk pengencangan sel telur. Kemudian masuk ke uterus. Nah, fungsi uterus ini sebagai pembentuk cangkang telur dan terjadinya penyempurnaan telur seperti ini. Nah, kemudian masuk ke vagina. Nah, di vagina ini merupakan saluran terusan dari uterus dan alat kopulasi betina. Telur hanya berada di dalam vagina dalam waktu singkat dan telur akan dilapisi mukus yang berguna untuk menyumbat pori-pori kerabang. Lalu yang terakhir yaitu ini ada kloaka. Nah, kloaka ini tempat keluarnya telur. Nah, di sini sudah terlihat organ reproduksi pada ayam jantan. Yang pertama ada testis yang berjumlah sepasang, terletak dalam rongga perut pada ujung kranial ginjal yang berfungsi untuk memproduksi spermatozoid dan hormon testosteron. Berikutnya itu ada epididymis. Satu jaringan yang dimiliki setiap testis yang terletak menempel pada dinding luar testis yang berfungsi sebagai alat transport, penyerapan air, dan penyimpanan semen. Dan ada vas deferens, berbentuk pipa memanjang, mengandung otot-otot licin yang berperan dalam mekanisme pengangkutan semen saat ejakulasi dan sebagai penghubung epididymis dan penis. Di dalam ayam terdapat sepasang ginjal dan memiliki lobus yang menempel pada tulang punggung dan memiliki ureter yang menghubungkan masing-masing ginjal dengan kloaka. Ayam memiliki kantong urin, maka urin akan langsung masuk ke kloaka, tempatnya di bagian urodeum. Nah, kloaka ini sebagai muara saluran pencernaan, urinasi, dan reproduksi. Tetelo atau sering disebut dengan istilah sember ayam
ataupun pes-cekak adalah penyakit akut pada unggas yang menular secara cepat dan di mana terjadi infeksi viral yang menyebabkan gangguan pada saraf pernafasan yang disebabkan oleh virus Paramso. Gejala yang nampak jika terkena penyakit tetelo ini yaitu gangguan pernafasan dimulai dari menggap-menggap, batuk, bersin, dan ngorok waktu bernafas. Nafsu makannya menurun, produksi telur yang menurun, mencret, kotoran encer, agak kehijauan, bahkan dapat berdarah, jengger dan kepala yang kebiruan, kornea keruh, sayap turun, otot tubuh gemetar, kelumpuhan hingga gangguan syaraf yang dapat mengakibatkan kejang-kejang dan leher terpuntir. Penanggulangan yang terbaik yaitu ayam yang tertular harus dikarantina atau dipisah, memelihara kebersihan kandang dan sekitarnya, dan pengendalian yang terbaik yaitu memberi vaksin pada ayam. Berikutnya yaitu snot yang disebabkan oleh bakteri Haemophilus gallinarum. Nah, snot ini dapat menyerang terutama pada anak ayam. Muncul akibat adanya perubahan musim dan banyak ditemukan di daerah tropis. Cara penularannya, kontak langsung dengan ayam yang sakit melalui udara, debu, pakan, air minum, petugas kandang, dan peralatan yang digunakan. Gejala yang dapat dilihat yaitu yang pertama, pengeluaran cairan air mata, ayam terlihat mengantuk dan sayapnya turun atau menggantung, keluarnya lendir dari hidung kental yang berwarna kekuningan dan berbau khas, pembekakan di daerah sinus infraorbital, terdapat kerak di hidung, nafsu makannya menurun, ayamnya mengorok dan suka bernafas, serta pertumbuhannya menjadi lambat. Dan pengobatan yang dilakukan dengan pemberian preparat sulfat seperti sulfadimetoksin atau sulfat iazole. Berikutnya yaitu Volpox atau yang sering disebut dengan cacar jengger ayam, yang merupakan penyakit cacar yang menyerang unggas terutama ayam. Penularan penyakit ini bisa melalui udara, gigitan nyamuk yang terinfeksi, atau mungkin dengan tertelannya keropeng penderita penyakit yang terkelupas. Dan cara pencegahan dan pengobatan dengan mengolesi yodium pada luka cacar dan memberi vaksin virus cacar unggas yang masih hidup. Dan penyakit unggas yang terakhir yaitu polorum atau yang sering disebut dengan berak kapur. Nah, berak kapur ini penyebabnya yaitu bakteri Salmonella polorum yang berakibat kematian yang tinggi. Tanda yang nampak yaitu kotoran berwarna putih lengket seperti pasta dan menempel pada dubur, tubuh lemah lesu, mengantuk, kedinginan, cepat terengah-engah, bulu kusam, sayap menggantung, kadang terjadinya kelumpuhan. Pencegahan yang dilakukan dengan menjaga kebersihan kandang serta makan dan minum, isolasi ayam yang sedang sakit, pengobatan dengan obat jenis sulfat dan antibiotik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum.